Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman di dalam Berita Teater. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Yuda dari teater apa, Mas? Teater Braille, Pak Eko. Ya, dari Teater Braille. Oke, kali ini saya menggantikan Mas Dinu dan Mas Gundi karena kebetulan mereka berdua sedang sibuk, ada rencana membuat festival untuk 2 orang itu. Jadi akhirnya saya yang akan mendampingi Mas Yuda untuk berbicara persoalan teater gitu. Selamat malam Mas Yuda. Selamat malam Pak Eko Ompong. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat walafiat, masih tetap netra. Tapi yang penting sehat jiwa raganya ya. Iya, sehat jiwa raga pasti. Iya, pasti. Ngomong-ngomong nih, Mas Yuda ini kan aktivis di Teater Braille ya, teater untuk teman-teman tunanetra ya. Iya. Pertama kali berkecimpung di teater itu ceritanya gimana, Mas? Jadi sebetulnya kalau awalnya bisa terjun ke teater itu berawal dari hobi yang kemudian ketika digeluti kok jadi tersesat sampai sekarang. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Jadi awal mulanya itu saya suka dengan drama radio. Kalau orang dulu menyebutnya sandiwara radio lah begitu, nggih. Saya termasuk admin di sebuah grup Facebook namanya Pecinta Sandiwara Radio, yang dimana di sana itu membernya di seluruh Indonesia. Kalau sekarang ya sekitar 83.000 member, karena itu memang sudah berdiri sejak tahun 2012. Wow. Nah, dari nggak pernah duduk ya, berdiri terus. Iya. Kalau nggak bisa berdiri bahaya. Masuk. Nah, di situ kemudian kita mengeksplor lah. Yang tadinya kita menjadi penikmat, pendengar setia. Bagaimana sih proses kreatif dalam penciptaan drama radio itu? Sebagai penggemar ada rasa kepo juga nih. Nah, kebetulan salah satu member yang dia juga domisilinya di Jogja, itu ngubungi saya karena dia tahu kalau saya adalah orang yang cukup aktif di sana. Dia bilang, "Yud, aku itu punya studio rekaman. Kita lagi ngerjain drama. Waktu itu ada salah satu sponsor yang memang sedang membuat drama radio Islami yang akan ditayangkan di radio MBS. Yang memang mengambil kisah para wali itu. Saya diminta datang untuk melihat proses kreatif mereka, bagaimana ketika rekaman, masuk ke studio kan, merasakan euforianya orang yang sedang bermain di belakang layar. Wah, seru juga nih. Saya ngomong nih sama teman saya, Mas, mbok aku nek kira-kira melu main ngono piye? Ya nggak apa-apa. Kamu bisa toh? Ayo iso wong drama radio ki kur swara tok ora ditonton kok. Lalu, ya terus bagaimana caranya saya ngasih naskah kamu kan? Ini naskahnya nggak braille nih. Terus ya udah Mas, naskahnya kan mesti jenengan ngetiknya di komputer toh. Iya. Ya wis kirim bae bentuk Word-nya ke saya. Nanti akan saya baca lewat HP. Jadi HP saya itu kan ada namanya pembaca layar. Oh iya. Atau screen reader ya. Di situ ada kayak robot yang bisa diaktifkan lewat pengaturan. Nanti dia akan menyuarakan isi tulisan di layar. Wes kirim aja naskahnya ke sini, nanti bisa tak eksekusi, tak hafalkan. Pokoknya aku masuk studio wes tinggal tik gitu lah. Dia ngasih saya naskah, lalu tak pelajari, kamu tokohnya ini ya, nomornya sekian-sekian, pokoknya dibaca sendiri. Oke, aman gitu. Nah, saya dapat peran waktu itu masih peran-peran prajurit gitu. Terus tak apalin. Setelah saya masuk ke studio, menikmati rekaman, menarik juga ya, kita bisa memain-mainkan baik emosi kita sendiri ataupun emosi pendengar yang nanti akan menyimak kisah ini. Seru Mas, aku kasih porsi lebih banyak lagi. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Terus di produksi-produksi selanjutnya saya sering diajak dari situ. Kemudian nek kue main drama radio ki nggak ada masalah karena itu full vokal, jadi memang kemampuan olah vokal kamu yang akan menjadi kekuatan di situ. Coba kamu eksplor yang lain. Karena memang sebelumnya itu saya punya kecintaan tersendiri dengan sastra. Jadi kita memang sudah sering menulis puisi, menulis cerpen walaupun hanya untuk memuaskan rasa dahaga diri sendiri untuk berkarya, yang belum berani mempublikasikan, tapi
udah senang bikin-bikin puisi kayak gitu. Ya wis Mas, aku tak nggak nulis naskah. Gitu. Ya udah, di produksi selanjutnya itu memang ada sekitar 30 cerita anak-anak waktu itu yang diproduksi. Saya menulis salah satu lakon itu judulnya Jaka dan Kacang Ajaib. Nah, itu saya tulis, kemudian sesuai dengan format yang sebelumnya pernah diberikan oleh teman saya ini, bahwa format penulisan drama audio itu kayak gini loh. Oh, oke. Ya udah punya pedoman di situ, tak tulis, diproduksi. Wah, asik juga ya. Ya udah, dari situ mulai senang dengan dunia teater. Terus saya juga mulai senang mixing, mastering audio juga, karena waktu itu sempat ada salah satu kelas yang diadakan oleh komunitas teman-teman netra itu penggunaan aplikasi digital audio workstation namanya Reaper. Kita pakai Reaper untuk mengolah audio. Di situ wes kayaknya memang ini adalah passion yang kemudian bisa dikembangkan. Ya udah, dari pertama suka dengan sandiwara radio, kemudian sastra nulis, sampai suatu ketika ada salah satu member juga yang hubungi saya. Aku lagi bikin penelitian tentang drama radio. Kamu beri saya referensi dong, karena dia tahu saya punya banyak referensi. Ya udah, saya bantuin, dan ternyata teman saya ini yang kemudian mulai mengenalkan dengan dunia teater yang basicnya pertunjukan. Kayak di situ. Ya, di pertunjukan itu pas saya SMA, di Lalah ada lomba monolog. Ikut. Saya iseng-iseng nih, melu lah, karena memang naskahnya di Lalah waktu itu boleh bikin naskah sendiri. Saya bikin naskah sendiri, yang kemudian naskah itu saya pakai lagi untuk portofolio sampai masuk ke isi. Ya udah, monolog, alhamdulillah bisa dapat juara 3. Di situ mulai ada greget untuk wes lah, lanjut bagus aja. Itu pertama kali ikut monolog ya? Iya, betul. Oh, dapat juara 3, temannya udah cuma 1 ya, Anda 3. Oh, kok nanti. Bagus ya itu. Wes keterusan sampai sekarang. Tapi lama ya sebelum ke teater yang panggung ya? Ke yang radio itu. Lama berkecimpung di radio Mas Yuda? Dari tahun 2015 akhir kalau nggak salah, itu sampai 2020 sebelum pandemi. Perannya apa aja selain sebagai aktor suara itu, penulis naskah, apa lagi di drama radio itu? Jadi saya waktu itu sempat nulis naskah, terus jadi pemain, terus juga beberapa seri itu saya ngedit. Setelah itu, kalau yang produksi bersama teman-teman non disabilitas yang di studio, namanya Studio Atmaja ya, itu ada di daerah Condong Catur, saya baru nulis, main, dan ngedit. Tapi kalau yang kemudian kan juga banyak teman-teman netra yang seperti saya yang memiliki kecintaan dengan dunia audio ini kan. Mereka banyak membuat drama radio lewat online, jadi mengirim sampel voice satu-satu, nanti sampel voice-nya itu kita olah, kita mixing sebagaimana layaknya kalau produksi di studio. Saya pernah juga nyutradarain. Selama menjadi pemain nih Mas, perasaan apa yang Anda rasakan ketika benar-benar bisa bermain di sandiwara radio itu, rasanya gimana gitu? Saya rasanya tentu saja campur aduk ya. Jadi memang benar-benar dipaksa untuk, dulunya saya tuh pendiam, sekarang jadi sangat cerewet. Enak mana? Enak pendiam apa enak cerewet? Wah, dua-duanya Pak, tergantung situasinya. Rasanya campur aduk. Tentu saja darinya saya yang pendiam, awalnya harap ngomong wae izin mau berbicara di depan umum kok derdek gemetaran. Tiba-tiba di sini saya disodori karakter sing wong iku kudu cerewet, bahkan kadang-kadang ya agak-agak lenjeh. Tentu saja ya memang itu menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi mengasihkan itu. Menyenangkan. Menyenangkan. Dan kita memang bisa larut dalam emosi. Kadang-kadang kalau misalnya saya udah kebablasan gitu, kan sempat juga mengisi salah satu tokoh, yang tokoh itu tuh banyak bersyair di dalam cerita itu. Kadang-kadang wis keluar ke studio ke saya iseng-iseng
moco syair sok-sokan koyo Arya Dwi Pangga. Aku datang dari balik kabut merah, aku terbang melintasi samudra darah, kan ku pecahkan wajah rembulan malam, kan ku buat isi dunia menjadi kelam. Akulah pangeran kegelapan, dengan aji kidung pamungkas kan ku pecahkan jagat raya ini dalam kepalan tanganku. Kadang-kadang itu kebablasan sampai temen itu ngiling iki wis ora ning studio. Itu saking senengnya ya? Iya. Saking senengnya bisa berekspresi gitu ya? Betul. Nah, ketika bisa berekspresi itu gairah apa yang Anda rasakan, Mas? Saya serasa menjadi menjadi Yuda yang baru. Oh, gitu ya. Dan ini sepertinya jati diri yang baru saja lahir. Oke, dari itu muncullah kesadarannya. Ada Iya. refleksi bahwa ternyata seperti ini ya, gitu ya. Iya. Nah, antara bermain Sandiwara Radio ya, sama di belakang layar di Sandiwara Radio itu, Mas Yuda milih mana? Atau milih kedua-duanya atau gimana? Perasaannya gimana? Kalau yang di belakang layar? Pertanyaan yang agak susah. Pertanyaan susah itu jawabannya mudah. Oh iya. Ya, sebenarnya tergantung situasi, Pak. Kalau misalnya aku ada pilihan, aku harap main apa harap di belakang layar. Aku ndelok, aku nek main, aku untuk peran sing koyo ngopo. Peranmu ning kene protagonis. Ya wis, aku milih belakang layar aja. Saya lebih seneng mendirect misalnya atau ngedit audio. Tapi ketika kowe milih main apa di belakang layar. Lah nek main aku ngopo? Kowe dadi tokoh antagonis. Ya wis, aku main wae. Berarti Mas Yuda senang tokoh antagonis? Iya, betul. Kenapa senang itu? Menantang. Wah, menantang maksudnya gimana? Untuk diri Anda sendiri atau? Untuk diri saya sendiri juga untuk orang yang mendengarkan. Jadi wong sing awalnya mengenal Yuda ki menengan. Tapi ketika dia mendengarkan, wah, kowe ini kok garang banget. Wow. Dia seakan-akan menemukan diri saya yang lain dan seakan nggak percaya, itu yang saya rasakan keberhasilan tersendiri. Dan pendengar langsung merasakan, wah garang beneran gitu ya. Sebab nek garang orang beneran kan garangan. Oh iya. Ya, dan tentunya kalau tokoh antagonis itu lebih ekspresif. Oh, gitu. Saya suka, ya. iya, lebih ekspresif, lebih Meledak-ledak gitu ya. meledak-ledak, ya. Tapi itu cocok dengan diri Anda atau berlawanan dengan diri Anda? Sesungguhnya. Sebenarnya agak bertentangan karena Oke. aku ki yo janjane ki orangnya agak-agak introvert, akan banyak ngomong ketika dengan orang yang sudah dikenal. Oke. Tapi kemudian ketika saya sudah masuk ke jurusan teater, maka itu menjadi tantangan bahwa itu penyakit yang harus saya buang. Oh gitu. Iya. Jadi harus ada yang lain ya. Iya betul, dan lewat peran-peran antagonis ini termasuk cara penulis naskah menterapi saya untuk kowe iki kudu kayak ngomong, kowe iki kudu percaya diri bahwa kamu itu gitu. punya sesuatu. Dan Anda merasakan itu ya? Terapi itu Anda rasakan benar-benar bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Jadi dari mulanya pendiam, terus ketika Anda ternyata menyukai tokoh antagonis tadi, terus bisa muncul ekspresi yang lain, Betul emosi sekali. yang lain. Iya. Dan itu sangat membantu Mas Yuda terhadap perkembangan dirinya gitu ya kira-kira. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada halangan ya Mas dengan tunanetra di Sandiwara Radio itu nggak ada halangan. Sangat tidak ada halangan. Bahkan bisa saya bilang difabel netra itu ketika masuk ke drama radio, dia bisa menekuni semua aspek yang ada di situ. Okay. Misalnya kalau dia harus... Tapi tidak termasuk menjual radionya ya atau gimana? Termasuk juga ya? Kalau menjual radionya nanti dimarahin bapak. Nggak raiso ngrungokke goyang senggol. Oke. Berarti nggak ada hambatan sama sekali ya? Nggak ada hambatan. Berarti artinya sudah dikatakan bahwa semua aspek bisa masuk. Baik. Iya, kayak kita menjadi pemain kan yang dibutuhkan hanya kemampuan olah vokal. Kemudian kalau teman-teman harus menulis naskah, sekarang juga HP, komputer itu sudah ada pembaca layarnya, keyboard ditekan bisa bunyi, bahkan kita bisa melakukan editing di MS Word, itu sudah bukan lagi kendala. Ketika misalnya kamu dipercaya untuk menjadi sound engineer atau penata suara, dengan adanya screen reader ini juga aplikasi digital audio workstation bisa kita akses. Bahkan ketika mengedit audio ya, ketika kita menggunakan headphone, boleh saya berani bilang bahwa teman-teman difabel netra karena memang mereka kehilangan satu indera yakni mata untuk menangkap visual, maka indera pendengaran akan
pertajam sehingga ketika dia ngedit audio maka pasti dia akan lebih teliti. Oh, lebih ngengnya dapat ya Mas? Iya. Oke. Oh, jadi sebutannya maaf, saya tadi agak kurang tahu sebutannya sekarang difabel netra gitu. Iya, Ya? betul. Oke, oke.